Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari podcast yang kemarin, yaitu ini yang ketiga dari podcast Proker dari Media. Bertepatan di Pantai Sine, yaitu acara makrab, masa keakraban atau malam keakraban. Nah, untuk podcast sebelumnya itu membahas game tabuhan. Pertama bisa kalian lihat di season pertama, terus season kedua itu membahas leadership. Yang ini ketiga dengan Mas Muhammad Abid Aula, beliau dari Ketua Ketiga Divisi Pengembangan Organisasi, Mas. Nah, untuk itu mungkin bisa perkenalan lebih lanjut, Mas, tentang biografinya. Oh, perkenalan sendiri ini. Oh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Aula, asal Blitar. Jabatan sementara ini di Ketua 3 yang membidangi Divisi Pengembangan Organisasi Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Alim Darul Ulum 18 Jombang, masa bakti periode 2022-2024. Karena kita kan alumni ya ini ya, Mas, tentang alumni Darul Ulum. Saya masuk Darul Ulum 2012, terus di Rifat Al Ghazali untuk sekolahnya waktu itu di SMK TIA Najiyah, lalu lanjut perkuliahan di Universitas Kiai Haji Abdul Awas Pulau Unwaha Jombang. Lalu baru lulus tahun kemarin, alhamdulillah. Dan untuk masih mondoknya 2019 sudah keluar. Domisili masih di Jombang. Masih di Jombang. Cukup saya kira. Nah, mungkin itu. Nah, itu tadi biografi dari beliau. Nah, untuk ini nanti ada suatu pertanyaan, Mas. Jadi kami menyuguhkan pertanyaan untuk makrab ini khususnya. Nah, yang pertama, menurut Mas Abid itu pertama ini makrab ini gimana sensasinya atau dalamnya itu gimana dari segi keorganisasian, Mas? Segi organisasian ya. Ya mungkin kita tahu di banyak organisasi yang sudah terkenal di Indonesia, waktu sudah dikenal oleh masyarakat, di tingkatan kita mahasiswa khususnya, itu banyak organisasi ekstra yang awal perekrutan anggotanya itu melalui banyak sekali metode atau banyak sekali role model acara lah. Kalau di Formabu atau di Hima yang saya tahu itu menggunakan untuk pintu masuk atau awal mula kita bergabung di organisasi, secara organisasi seremonialnya itu adalah makrab. Jadi makrab gathering atau apapun itu, kalau di Tulungagung makrab ya, makrab. Malam keakraban atau masa keakraban. Masa atau malam biasa ya? Masa yang kebetulan malam. Biasanya sih kalau perspektif teman-teman itu masa. Soalnya kalau malam hanya malam yang akrab. Oh iya, saya bagus. Masa ya. Jadi seremonial itu di makrab lah. Untuk yang saya ketahui dari dulu, yang saya rasakan karena beberapa kali menghadiri dan mengikutinya, itu menurut saya makrab di Hima organisasi alumni ini cukup menjadi momen penting di awal organisasi. Jadi tiap tahun kita mengadakan makrab seremonial, kita menyambut adik-adik mahasiswa yang baru datang ataupun rekrutmen anggota baru. Itu dengan adanya makrab ini kita menjadi awal di esensi seperti makanya, awal kita mengenal, awal kita mengerti. Karena kita dulu kan kita organisasi alumni Tambak Beras ya. Kita dulu mondok di Tambak Beras, lalu kita kuliah di Tulungagung merantau. Otomatis yang di Jombang belum pernah merasakan atmosfer ataupun suasana yang ada di Tulungagung. Nah, pentingnya adanya organisasi ini dan secara organisasi mengadakan pola kaderisasi yang sistematis di awal berupa makrab ini sangatlah penting, sangat bagus. Dan untuk suasananya juga
bagus sekali. Ya, saya ikuti dari kemarin itu effortnya teman-teman itu cukup bagus. Rame terus ya, teman-teman masih maba itu mengikuti secara seksama. Kakak panitia itu juga friendly. Yang uniknya yang saya lihat dari beberapa organisasi lain, kalau di Himtabu, organisasi alumni kita itu, makrab kita kan nggak rekrutmen, tapi seremonial kita menyambut adik-adik, karena adik-adik yang lulus dari tahap beras kemudian kuliah di Tulungagung otomatis menjadi anggota Himtabu. Seremonialnya ini yang belum, lah justru merugi bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti makrab ini, karena ya dia nggak tahu kalau di Tulungagung ini udah ada kakak-kakaknya yang secara organisasi ada Himtabu, tidak mengenal, tidak menambah relasi. Jadi saya kira makrab ini benar-benar suatu program yang tetap harus ada, terus dikembangkan terus programnya, role model acaranya dan macam-macamnya. Saya kira sih itu. Oh, berarti dalam berbagai organisasi yang ada di makrab ini ya. Jadi segi organisasi pertama kan si anak-anak angkatan 2022 ini ya, baru, yang lulus dari Darul Ulum kemudian ke Tulungagung itu belum kenal kakak-kakaknya, belum kenal siapa ini. Namun apakah bisa, Mas, dari segi makrab ini membangun suatu frame emosional? Jadi kerekatannya atau kedekatannya, kekeluargaannya itu dibangun dengan frame emosional. Sangat bisa karena rancangan-rancangan model acara di makrab itu pasti semuanya menunjang untuk kita membangun kedekatan emosional. Pasti dari awal registrasi, kita pasti komunikasi, lalu kita kumpulan pertama mungkin awal pengenalan pramakrab, lalu waktu makrab pasti ada sesi saling perkenalan kan juga di situ lah. Nah, lalu kita buat game, buat berkelompok, pasti di situ ada kedekatan emosional yang terbentuk. Pasti itu, karena orang di zaman digital ini ya, kita pasti Mas Amin pasti pernah gini, salah paham dengan teman-teman melalui media sosial, entah itu grup ataupun pastilah Mas Amin sering berantem sama pacarnya lewat SMS kan sering kan, lewat WA kan sering kan. Lah itu lah, kalau keuntungan ataupun poin plusnya kita tatap muka melalui kalau di organisasi di awal contohnya makrab ini, yaitu kedekatan emosional terbangun karena kita bertatap muka, kita bermain bersama, kita saling mengenal sama, dan kita akhirnya tahu orang ini nada bicaranya gimana, orang ini sikapnya gimana. Lah itu adalah hal-hal yang menunjang kedekatan emosional terbangun. Saya kira itu. Jadi mungkin intinya sering kumpul gitu. Sering kumpul. Nah, kalau secara organisasi tadi, kembali ke tadi, ya ini makrab ini namanya kita membangun emosional secara organisasi. Kalau secara personal, kalau ada istilahnya kaderisasi non formal, itu ya via warung kopi, via artis kumpul lah, kita bertemu bukan di acara ini, yaitu yang tidak secara organisasi. Tapi pentingnya secara organisasi kita mengumpulkan maba, kader atau anggota yang lainnya itu lebih terstruktur atau lebih mudah, karena kita buat acara, kita buat role model kaderisasi yang sistematis gitu. Pentingnya makrab di situ. Walah begitu. Kemudian untuk Mas Habib sendiri itu tanggapannya bagi kita, kan Mas Habib sebagai tamu besar di sini. Nah, itu pandangannya gimana, Mas, tentang makrab ini? Tentang makrab kali ini, edisi kali ini sangat bagus. Dari
udah berapa kali saya selalu hadir kok saya di makrabnya Himtabu, saya selalu hadir. Itu tadi saya melihat ada game tadi malam juga, tadi ada senam, ada game, itu effortnya kali ini yang paling bagus effortnya. Jadi teman-teman itu bisa, saya yakin tidak semuanya itu sudah saling kenal satu sama lain. Saya yakin itu. Baru kenal di sini, baru tahu Mas Amin di sini dan teman-teman yang lain. Nah, melihat semangat ataupun gairah tadi dalam bermain game itu sudah sukses acara makrab kali ini. Saya nilai plus lah saya ini. Makrab kali ini sukses. Nah, dari kemarin kan sudah panitia merancang sedemikian rupa dalam waktu 1,5 bulan untuk bagaimana acara makrab ini bisa terlaksana dengan maksimal. Iya. Nah, tapi dari secara mungkin emosional itu tadi dapat. Nah, dari aspek yang lain itu yang saya lihat kemarin itu ketika datang Mas, mereka masih sungkan-sungkan gitu. Entah takut berbicara atau takut untuk gimana. Tapi kan seharusnya kan kita sebagai alumni Bahrul Ulum kan setidaknya ya inilah gitu, mengenal. Oh ya, saling mengenal terus membaur gitu ya. Kalau menurut saya sih itu wajar. Dan itulah mungkin itu yang perlu dikembangkan dari teman-teman senior. Jadi kakak Himtabu ini bagaimana membuat strategi yang jitu untuk membangun emosional adik-adik dengan entah secara organisasi ataupun secara non formal via warung kopi ataupun via media-media lain lah, misalnya di kampus membuat semacam acara atau perkumpulan kayak gitu bisa. Itu kemana gitu. Kalau itu mungkin bisa diskusikan lagi nanti. Jadi untuk bahan evaluasi gitu loh nanti. Dan jangan lupa ada tindak lanjut setelah makrab ini. Pastinya itu pasti. Nah, ini kan makrab yang ikut sudah lebih dari banyak Mas. Nah, tapi di era digital ini mungkin saya dengar kabar-kabar 5.0. Nah, itu kan kita perlu suatu invasi dari media sosial Mas. Penyebaran suatu agenda, penyebaran suatu entitas ya, eksistensi. Nah, itu menurut Mas Abid itu gimana Mas? Cara untuk menyebarkan bagaimana bahwa ini loh kita ada di sini. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita buat podcast. Lah nanti sekarang kan semua akun media sosial kan terintegrasi. Pasti itu. Jadi satu akun Facebook itu sudah terintegrasi dengan WhatsApp, Instagram, terus dan lain-lain lah. Jadi kita login media sosial apapun itu biasanya lewat login pakai Facebook, Google atau apalah. Kalau kita punya satu akun Facebook, berarti kita bisa login ke banyak aplikasi. Satu lah. Jadi kita tinggal buat rancangan tentang strategi marketing. Jadi kita menunjukkan ekspresikan melalui media sosial itu bagaimana. Kita buat contohnya kita buat podcast seperti ini, nanti kita upload di mana, misal di Instagram, misal di YouTube atau apa lah. Itu maksimalkan media sosial tersebut, kita share, terus kita follow up, sering-sering upload lah, sering-sering buat konten intinya. Di zaman ini kita yang paling utama adalah kita sering buat konten. Itu aja ya. Ya contohnya yang kita sekarang lakukan ini ya, bagus ini. Tapi pandangan dari teman-teman yang lain kan kadang ada yang berpikiran bahwa kenapa kok konten kita itu terlalu ya gitu-gitu aja. Soalnya ketika membuat suatu konten yang lucu atau yang mengikuti tren dalam bahasa lain itu viral. Ya. Nah, kalau di TikTok FYP, nah
Nah itu Mas, kadang kita itu melihat ke belakang. Oh saya ini membawa Bahrul Ulum. Bahrul Ulum membawa pondok pesantren. Tapi sedangkan di konten-konten yang viral tadi kan kadang-kala sedikit gitulah Mas. Nah gitu. Itu gimana Mas? Mungkin ada masukan untuk membungkus sedemikian rupa. Itu adalah tantangan terbesar kita sebagai seorang santripreneur. Nah, istilahnya tadi di zaman yang serba digital ini dan tren yang selalu teratas itu bukan dari golongan santri. Nah, tantangan kita sebagai santri tahap beras terus Nahdlatul Ahlussunnah wal Jamaah khususnya itu membuat konten yang tetap dalam sesuai koridor Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menyalahi norma dan etika, terus agama dan macam-macam itu tadi, tapi bisa viral. Lah, tantangannya di situ. Sebenarnya banyak kreativitas dari teman-teman santri itu yang bisa. Lah, akan tetapi belum masifnya kesadaran dari kaum nahdlin juga, kaum santri juga bahwasanya kita harus berperang di jalur teknologi gitu loh. Gitu loh. Kalau nggak salah itu survei itu menunjukkan bahwasanya web yang sering diakses, web Islam yang sering diakses itu bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dari kaum-kaum sebelah lah. Tantangan kita di situ. Kalau tips dan trik mungkin menurut saya kita tetap kita cari inspirasi dari konten-konten yang viral ataupun dari konten-konten luar negeri, bisa dari konten-konten influencer yang sudah top. Nah, tinggal kita bungkusnya itu sesuai dengan santri bagaimana. Nah, itu Mas yang kadang sangat membingungkan teman-teman. Bagaimana cara menggabungkan dua kultur digabungkan menjadi satu, mungkin itu akulturasi, mungkin juga asimilasi. Nah, itu kadang kebingungan ke kita Mas untuk bagaimana menyebarkan sebuah konten atau menyebarkan, misal nanti makrab tadi itu disebarkan tapi dengan membawa nilai dan norma tadi, itu yang kesulitan. Itulah yang menjadi keunikan ataupun poin positif kita bagi dunia santri, apalagi organisasi yang berlatar belakang santri, bahwasanya dalam setiap kita bertindak, kalau santri itu kan mesti sowan, santri itu kan manut kiai. Nah, itu bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di dunia mahasiswa yang secara umum itu lebih bebas, lebih bisa mengeksplor diri atau apapun itulah. Tantangannya kita adalah bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif, terus bebas berekspresi, akan tetapi tetap menjaga adab tata cara kita sebagai santri. Nah, kita di Tulungagung ini kan punya pembina. Nah, jadi kita sering-sering sowan, terus mengkonsultasikan program kita, acara kita nanti bagaimana lah. Selama itu pembina ataupun yang kita soani itu tetap dalam koridor jawaban iya, ini bisa boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, itu bebas saja, berani ambil resiko. Artinya gini, kalau saya sih belum bisa membedakan antara konten yang aman tapi jurang mana yang aman, ini kan sulit dah itu. Apalagi untuk bagaimana kita menunjukkan eksistensi, meraih keviralan atau apa itulah. Nah, itu lebih baik berani ambil resiko selama kita yakin bahwasanya konten kita itu aman. Misalnya podcast pun juga banyak yang tepi jurang. Selama kita apa yang kita bahas isi dari itu tidak menyinggung siapapun, tidak melakukan unsur sara, rasisme dan lain-lain, itu berani aja gitu.
Nah nanti kalaupun ada teguran ataupun hal-hal yang nganu, kita tabayun, kita nganu. Salah itu nggak apa-apa, wajar. Nah jadi ini mahasiswa pemudi itu berani ambil risiko, dan salah itu wajar, bagian dari proses. Nah karena kita santri, kita punya metode tabayun, kita punya koridor-koridor di mana kita bisa klarifikasi lah. Klarifikasi kita kan tabayun itu tadi. Itu bisa. Dan jangan pernah takut salah. Saya kira sih itu. Menurut saya di per hari ini itu banyak pemuda yang takut salah, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Belum apa-apa itu sudah takut. Sudah takut lah itu. Akhirnya overthinking, begadang. Waduh, efeknya panjang lah itu. Oh, oke. Ya mungkin itu Mas, kesulitan dari kami sih. Kami untuk tantangan lah. Tantangan bagi media untuk menyebarkan. Soalnya masih membawa itu tadi, alma mater. Alma mater ya. Atau membawa Bahrul Ulum, di belakang kita itu ada Bahrul Ulum itu Mas. Ada Bahrul Ulum. Jadi kita setiap langkah itu harus ada norma, akhlak dan tawadhu kepada. Tawadhu kepada, pasti itu harus ada itu. Tapi untuk disandingkan dengan itu tadi, kecanggihan teknologi atau kemajuan masa depan, future. Yes. Nah, itu kan kita gimana harus mengimbangi Mas. Mengimbangi, dan menurut saya itu bisa kok. Maksud artinya dunia santri dengan teknologi itu bisa berjalan beriringan, selaras, itu bisa. Oh, ya. Ini Mas untuk yang terakhir, terima kasih dari penjelasannya Mas Habib tadi, sangat wow banget bagi kita. Dari Makrab ini penjelasannya dari perspektif Mas Habib dan organisasi dari beliau juga, bagaimana pandangannya, terus gambaran ini untuk media, khususnya media, bagaimana cara kita invasi penyebaran di media teknologi apapun itu. Nah, dan ini untuk yang terakhir Mas Habib mungkin ada quotes atau kata-kata terakhir, closing statement ini. Closing statement. Closing statement ke Him Tabuan ini atau apa, umum, terserah. Kabeh enek dalane. Kabeh enek dalane. Artinya itu selama kita mau bergerak, selama kita mau gak mamah lah. Di mahasiswa ini pasti kita banyak menemukan tantangan. Untuk mahasiswa baru nanti kita banyak melalui fase-fase di mana kita banyak tugas. Kalau diputusin pacar, lagi deket dengan seseorang atau apapun itu nanti pasti ada. Nah, dan jangan sampai itu mengganggu khidmat dengan tabak beras. Jangan sampai itu mengurangi rasa cinta terhadap Him Tabu. Terus pokok yakin aja bahwasanya di Him Tabu gak ada ruginya. Di Him Tabu gak ada ruginya. Di Him Tabu pasti dapat barokahnya. Dan tetap semangat, sukses selalu Him Tabu. Mungkin itu season podcast pada kali ini. Bagi teman-teman, tunggu selanjutnya podcast yang akan datang, yang akan membawakan suatu tema atau pembahasan yang menarik bagi kalian, yang akan dibawakan mungkin nanti season 4. Nah, untuk Mas Habib, pengisi podcast ketiga, saya berterima kasih sebesar-besarnya atas dawuh beliau tadi yang sangat menginspirasi kami dan menginspirasi kalian. Nah, khususnya bagi adik-adik maba, adik-adik Him Tabu 2022, tetap semangat untuk mengikuti segala pelaksanaan atau agenda yang akan dilakukan yang akan datang. Nah, untuk itu tunggu. Ku masih ingin melihatmu esok hari.
Udah, gitu aja. Makasih. Oke, sama-sama.